Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sangat syukuri, karena paling nikmat dalam hidup ini adalah tetap menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kali ini, seperti biasa podcast ini selalu menemani aktivitas teman-teman semuanya. Dan semoga aktivitas teman-teman hari ini, hari besok dan selanjutnya juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah teman-teman, pada era saat ini di mana kita sudah melewati beberapa hal dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan dalam kehidupan kita, nyatanya itu terjadi. Sudah kurang lebih 2 tahun kita berada di masa COVID, di mana pergerakan kita sangat terbatas sekali. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali normal. Yang sekolah ya bisa tetap sekolah, hadir ke sekolah. Yang bekerja bisa hadir ke pasar. Yang kantor ya bisa tetap kantor. Namun dari masalah yang kita hadapi sebelumnya, ada beberapa orang yang bisa mengambil hikmah dari semua itu sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih semangat dalam menjalani hidup. Akan tetapi juga banyak di antara orang-orang tersebut ada yang justru memiliki sikap-sikap yang kurang pantas untuk kita miliki dalam kehidupan ini. Dan muncul istilah-istilah baru, yakni istilah-istilah negatif yang seharusnya kita tidak buat seperti itu. Contohnya istilah gabut, istilah mager. Ini kan muncul ya baru-baru ini, terutama generasi muda kita. Ini saya banyak temui di sekolah saya. Banyak siswa yang ketika pembelajaran, Pak gabut Pak, Pak mager Pak. Ini kan istilah-istilah yang sebenarnya simple, tapi efeknya sangat serius untuk psikologis kita. Kalau kita berpikir tentang istilah gabut ini kan nama gaul dari ya bosan. Kita sudah misalkan bekerja setiap hari atau sekolah setiap hari, ya berangkat jam 7 pulang jam 3, ya kadang ada yang sore ada yang malam. Setiap hari kita seperti itu. Lama-lama kita merasa bosan sama rutinitas kita. Akhirnya muncullah kata-kata gabut itu. Karena merasa gabut, ya merasa bosan, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Ada yang ngegame, ada yang macam-macam lah, apalagi anak-anak muda. Saya perhatikan ketika saya masuk kelas mau ngajar itu, ya anak-anak itu kan sudah boleh pegang HP saat ini. Ya kalau dulu waktu zaman saya sekolah kan HP dilarang, disita kalau ketahuan guru. Kalau sekarang kan HP memang diperbolehkan untuk dibawa ke sekolah. Jadi anak-anak ketika saya mau masuk sekolah itu ya pada ngegame semua. Loh ayo kok ngegame ini, ayo waktunya belajar. Gabut Pak. Nah ini kan ada sisi yang rusak ketika setelah menjalani masa-masa pandemi ini. Sudah terbiasa berada di rumah. Sebelumnya ketika masa COVID kan kita belajarnya di rumah, belajarnya lewat online, lewat HP. Jadi guru-guru mengajar dari HP, kemudian juga memberikan tugas ya dari HP. Akhirnya siswa-siswa yang juga pegang HP setiap hari, ngerjakannya ya lewat HP, kerjakannya ya dari rumah. Akhirnya terbiasa mereka tidak kemana-mana, hanya di dalam kamar atau ya di dalam ruangan lah untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Yang kemudian
menjadi kebiasaan mereka, menjadi habit mereka. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang ada di rumah ini pada masa pandemi ini ya juga dibawa ke sekolah. Akhirnya di sekolah ya main HP, mager, kadang-kadang ya kalau sudah jenuh ya merasa gabut itu. Akhirnya ketika saya mencoba menerangkan materi-materi ya mereka sudah tidak 100% nyantol. Karena mereka sudah merasa bosan dengan keadaan yang ada di dalam ruangan kelas ini. Pengennya ya tidur-tiduran, pengennya ya musik-musikan, pengennya game bersama dengan teman-teman mereka. Karena memang itulah kebiasaan mereka ketika masa pandemi itu. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka. Namun tetap anak-anakku sekalian dan teman-teman juga yang dengarkan podcast ini, apapun usaha kita sebagai guru untuk memberikan jalan kepada anak-anakku ke jalan yang benar, namun itu akan percuma ketika mereka tidak ada motivasi untuk merubah diri. Ketika mereka mencoba untuk menutup telinga dari nasihat-nasihat guru, itu akan menjadi hal yang percuma. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya membuka diri kita, introspeksi diri kita bahwa selama ini kita sudah salah dalam bersikap, bahwa kita telah terancam virus istilah-istilah negatif dalam kehidupan kita yang telah menjadi habit kita yang tanpa kita sadari. Bahkan saking seriusnya sikap negatif ini, sampai ada doa tersendiri agar terbebas dari sifat-sifat negatif ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari sifat gelisah dan sedih, wal ajzi wal kasal, dan sifat lemah dan sifat malas, wal bukhli wal jubn, dan sifat kikir dan sifat pengecut, wa dhala'id daini, dan terlilit utang, wa ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh manusia. Oleh sebab itu, masalah ini adalah masalah serius yang tanpa kita sadari kita telah terinfeksi virus ini. Oleh sebab itu, ini harus segera diobati. Kalau kemarin kita ada virus yang menyerang tubuh kita, kemudian kita sangat panik untuk mengobati virus-virus ini, maka pada saat ini ada virus juga yang menyerang kita, bukan kepada tubuh kita tapi kepada mental kita. Ini menjadi masalah yang lebih serius dibandingkan penyakit yang ada di badan kita, karena sakitnya tidak terdeteksi dan juga tidak terasakan pada saat kita terkena virus. Namun beberapa tahun kemudian efeknya akan kita rasakan jika virus ini tidak kita obati saat ini. Untuk bisa mengobati ini, maka kita harus paham tentang penyakit yang kita alami saat ini. Cara memahaminya ya kita harus introspeksi diri atau kita bertanya kepada orang-orang yang paham tentang masalah mental ini atau masalah jiwa. Bahkan Nabi juga bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama'il amilina." Hendaknya kalian semua itu duduk bersama para ulama. Artinya ya jangan jauh-jauh dari ulama, ikut kajian dan sebagainya. Wastima'i kalamil hukama'i ay al-alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, dan mendengarkan perkataan-perkataan para hukama, yakni orang-orang yang paham terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perkataan-perkataannya itu benar dan juga perilakunya juga benar. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-maita binuril hikmati ay al-ilmin nafi'i kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Maksudnya adalah dengan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan.
Dalam hadis ini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk selalu bersama ulama, untuk mendengarkan wejangan-wejangan mereka semuanya, karena memang mereka lah yang paling ngerti terhadap kehidupan ini. Melalui dengan analisis para ulama terhadap ayat Al-Quran dan hadis ini, mungkin mereka lah yang bisa menyelamatkan kita dari virus-virus ini. Kalau misalkan kita lihat pada saat ini, banyak anak-anak muda yang sudah meninggalkan pengajian. Mereka hanya berkumpul tidak jelas, berbicara yang tidak jelas. Dan bahkan saat ini yang menyebabkan mereka mudah cemas, mudah gelisah, mudah merasakan khawatir itu gara-gara mereka terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam diri mereka. Informasi yang satu masih belum bisa terfilter dengan baik, kemudian masuklah informasi yang berikutnya. Ada bahaya yang mengancam, ada informasi tentang bahaya ini, bahaya dan itu dan sebagainya. Karena terlalu banyak informasi yang masuk kepada mereka, sehingga mereka tidak mampu berpikir, tidak mampu memfilter, menyaring informasi-informasi yang benar, dan bagaimana menyikapi tentang informasi-informasi yang masuk kepada mereka. Sehingga mereka timbullah rasa cemas, bagaimana kalau seandainya nanti ini terjadi perang, bagaimana kalau seandainya nanti ini ada terjadi gempa dan lain sebagainya. Ini gara-gara mereka terlalu banyak informasi yang diserap oleh gadget mereka dan mereka membaca itu. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama ketika mencari informasi, carilah informasi yang baik dan tidak perlu membaca informasi-informasi yang tidak terlalu penting. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan dan mayoritas itu adalah informasi yang negatif, ini akan menambahkan kecemasan kita. Dan memang kalau misalkan kita lihat hari-hari ini atau akhir-akhir ini, yang sangat menarik itu adalah informasi yang negatif. Contoh informasi tentang kemarin kan ada peperangan antara Ukraina dengan Rusia. Itu yang kita sering baca ya tentang itu karena memang lagi boomingnya. Kalau tanpa kita sadari, kita sering baca itu, kita juga akan merasa cemas. Waduh, nanti bagaimana kalau ternyata Indonesia juga ikut perang? Waduh, nanti saya tidak bisa sekolah, nanti saya tidak bisa kerja, nanti saya tidak bisa nikah di mana. Akhirnya kita mikirnya macam-macam karena kita yang dibaca ya hal-hal yang semacam itu. Oleh sebab itu, sebenarnya kita kan nggak perlu baca hal-hal yang bukan ranah kita. Walaupun kita misalkan baca apa efeknya bagi perang di sana kan nggak ada. Walaupun kita cari informasi sedalam-dalamnya tentang perang Rusia dan Ukraina, ya itu hanya sebagai informasi kita dan kita tidak punya kita tidak punya andil yang akan bisa mendamaikan mereka berdua. Oleh sebab itu ya sudah, kita tahu sebatasnya saja dan kita tidak perlu mencari lebih dalam yang nantinya malah membuat kita malah tambah semakin cemas. Kan gak enak ketika misalkan kita baca asik-asik, kenapa kok Ukraina dengan Rusia sekarang kok bisa perang besar seperti ini. Akhirnya kita baca dan saat kita baca nggak sengaja ketemu sama artikel yang nggak jelas, penulisnya juga nggak jelas. Akhirnya diisinya tentang ternyata Indonesia akan membantu salah satu negara. Nah, ini kan menambah kecemasan kita. Waduh, habis ini perang kan begitu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama untuk memfilter dan untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu mencampuri urusan tentang hal tersebut. Bagi para siswa saat ini ya sudah, kita baca saja tentang artikel yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran kalian, berkaitan dengan motivasi-motivasi diri, atau ikutlah kajian-kajian tentang keislaman, tentang pengembangan diri yang nantinya membawa efek positif bagi kehidupan kita. Karena memang untuk mengembangkan diri itu kita tidak bisa baca sendiri. Kalau kita baca sendiri itu ya bisa, tapi kemungkinan untuk salah paham itu ya sangat banyak. Oleh sebab itu pesan dari Rasulullah tadi, kita harus duduk bersama orang-orang yang pintar,
itu para ulama, agar kita bisa bisa menerima nasihat-nasihat dari mereka. Karena nasihat dari mereka itu bagaikan air hujan yang turun ke bumi ini, yang kemudian menghidupkan bumi ini menjadi hijau. Nah, nasihat ulama itu bisa menghidupkan hati kita yang telah lama mati, sehingga kita tidak mudah cemas, kita selalu berpikir positif, dan mampu bersikap tenang saat kita berada dimanapun dan dalam kondisi apapun. Mungkin ini saja podcast pada kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin kita akan bahas lebih dalam tentang kecemasan, tentang gelisah, sedih, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga podcast ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan selalu menemani aktivitas teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.